Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda, NIM 1984205030 dari kelas 32 Pendidikan Biologi. Kaki seribu. Kaki seribu termasuk dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, subfilum Myriapoda, kelas Diplopoda. Kaki seribu atau Millipede, kelas Diploda, sebelumnya juga disebut Chilognatha, adalah arthropoda yang memiliki dua pasang kaki per segmen, kecuali segmen pertama di belakang kepala dan sedikit setelahnya yang hanya memiliki satu kaki. Kaki seribu adalah ordo dari anggota hewan tak bertulang belakang, yang termasuk dalam filum Arthropoda, kelas Myriapoda. Tubuh hewan ini berbentuk silinder, jumlah segmennya sekitar 25-100. Setiap segmennya hanya mempunyai sepasang kaki dan setiap abdomen mempunyai 5 pasang kaki dan 2 pasang spirakel. Hewan ini berkembang biak dengan bertelur. Umumnya, kaki seribu ini memakan sisa tumbuhan yang membusuk. Namun, ada beberapa spesies yang tergolong karnivora. Mereka menelan bahan makanan yang ditemui, mengekstrak nutrisinya, lalu mengeluarkan kembali sisa-sisa makanan yang tidak bisa dicerna. Cara makan ini tidak berlaku pada beberapa spesies yang memiliki tipe mulut penghisap. Selanjutnya ada kerang darah. Kerang darah ini termasuk dalam kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Bivalvia, subkelas Pteriomorphia, ordo Archoida, famili Archidae, genus Anadara, spesies Agranosa. Kerang darah atau Anadara granosa adalah sejenis kerang yang biasa dimakan oleh warga Asia Timur dan Asia Tenggara. Anggota suku Archidae ini disebut kerang darah karena ia menghasilkan hemoglobin dalam cairan merah yang dihasilkannya. Dewasanya berukuran 5-6 cm panjang dan 4-5 cm lebar. Hewan ini gemar memendam dirinya ke dalam pasir atau lumpur dan tinggal di mintakat pasang surut. Seperti kerang pada umumnya, kerang darah merupakan jenis bivalvia yang hidup pada dasar perairan dan mempunyai ciri khas, yaitu ditutupi oleh dua keping cangkang atau valve yang dapat dibuka dan ditutup karena terdapat sebuah persendian berupa engsel elastis yang merupakan penghubung kedua valve tersebut. Kerang darah mempunyai dua buah cangkang yang dapat membuka dan menutup dengan menggunakan otot aduktor dalam tubuhnya. Cangkang pada bagian dorsal tebal dan bagian ventral tipis. Cangkang ini terdiri atas 3 lapisan, yaitu yang pertama periostracum adalah lapisan luar dari kitin yang berfungsi sebagai pelindung. Yang kedua, lapisan prismatik tersusun dari kristal-kristal kapur yang terbentuk prisma. Yang ketiga, lapisan nacreas atau sering disebut lapisan induk mutiara, tersusun dari lapisan kalsit atau karbonat yang tipis dan paralel. Puncak cangkang disebut umbo dan merupakan bagian cangkang yang paling tua. Garis-garis melingkar sekitar umbo menunjukkan pertumbuhan cangkang. Mental pada Pelycipoda berbentuk jaringan yang tipis dan lebar, menutup seluruh tubuh dan terletak di bawah cangkang. Beberapa kerang ada yang memiliki banyak mata pada tepi mantelnya, banyak diantaranya mempunyai banyak insang, umumnya memiliki kelamin yang terpisah, tetapi diantaranya ada yang hermaprodit dan dapat berubah kelamin. Kakinya berbentuk seperti kapak pipih yang dapat dijulurkan kaki. Kaki kerang berfungsi untuk merayap dan menggali lumpur atau pasir. Kerang bernafas dengan 2 buah insang dan bagian mantel. Insang ini berbentuk lembaran-lembaran atau lamela
yang banyak mengandung batang insang. Antara tubuh dan mantel terdapat rongga mantel yang merupakan jalan keluar masuknya air. Kupu-kupu, kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Lepidoptera, famili Papilionidae, genus Troides, spesies T. helena. Kupu-kupu ini termasuk dalam suku Troidini pada famili Papilionidae. Tubuh dan sayap Troides helena biasanya berwarna gelap dengan sayap bagian bawah berwarna kuning keemasan dengan bintik hitam. Perbedaan mencolok antara jantan dan betina adalah kupu-kupu betina memiliki tubuh yang lebih besar daripada kupu-kupu jantan. Siklus hidup kupu-kupu yaitu yang pertama telur menjadi ulat baru menetas, kemudian ulat berganti kulit, ulat dewasa, ulat sebelum menjadi kepompong, dan kupu-kupu keluar dari kepompong. Kupu-kupu dewasa mampu hidup selama seminggu maupun hampir setahun, tergantung pada spesiesnya. Kebanyakan spesies melalui tingkat larva yang agak lama dan ada yang mampu menjadi dorman ketika dalam tingkat pupa atau telur agar dapat mengarungi musim dingin. Kupu-kupu bisa bertelur sekali atau banyak kali setiap tahun. Jumlah keturunan setahun berbeda pada pengaruh iklim, yang mana kupu-kupu yang tinggal di daerah tropis mampu bertelur lebih sekali dalam setahun. Laba-laba termasuk dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Arachnida, ordo Araneae. Laba-laba adalah sejenis hewan berbuku-buku atau arthropoda dengan 2 segmen tubuh, 4 pasang kaki, tak mempunyai sayap, dan tak memiliki mulut pengunyah. Laba-laba merupakan hewan pemangsa atau karnivora. Bahkan kadang-kadang kanibal. Mangsa utamanya adalah serangga. Hampir semua jenis laba-laba dengan perkecualian sekitar 150 spesies mampu menginjeksikan sepasang taringnya kepada musuh atau mangsanya. Meski demikian, dari puluhan ribu spesies yang ada, hanya sekitar 200 spesies yang gigitannya dapat membahayakan manusia. Tidak semua laba-laba membuat jaring untuk menangkap mangsa, akan tetapi semuanya mampu menghasilkan benang sutera, yakni helaian serat protein yang tipis namun kuat dari kelenjar disebut spinneret yang terletak di bagian belakang tubuhnya. Serat sutera ini amat berguna untuk membantu pergerakan laba-laba berayun dari satu tempat ke tempat lain, menjerat mangsa, membuat kantung telur, melindungi lubang sarang, dan lainnya. Tak seperti serangga yang memiliki 3 bagian tubuh, laba-laba hanya memiliki 2. Segmen bagian depan disebut cephalothorax atau prosoma, yang sebetulnya merupakan gabungan dari kepala dan dada atau toraks. Sedangkan segmen bagian belakang disebut abdomen atau perut atau opistosoma. Antara cephalothorax dan abdomen terdapat penghubung tipis yang dinamai pedicele atau pedicellus. Pada beberapa jenis laba-laba pedipalpus pada hewan jantan dewasa membesar dan berfungsi sebagai alat bantu dalam perkawinan. Laba-laba tidak memiliki mulut atau gigi untuk mengunyah. Sebagai gantinya, mulut laba-laba berupa alat penghisap untuk menyedot cairan tubuh mangsanya. Pada laba-laba, mata umumnya merupakan mata tunggal atau mata berlensa tunggal dan bukan mata majemuk seperti pada serangga. Kebanyakan laba-laba memiliki penglihatan yang tidak begitu baik, tidak dapat membedakan warna, atau hanya sensitif pada gelap dan terang. Ordo laba-laba ini selanjutnya terbagi atas 3 golongan besar pada arah subordo, yaitu yang pertama Mesotelae, yang merupakan laba-laba primitif tak berbisa, dengan ruas-ruas tubuh yang tampak jelas memperlihatkan hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan leluhurnya, yaitu arthropoda berruas-ruas. Yang kedua, Megalomorphae atau
Nata ialah kelompok laba-laba yang membuat liang persembunyian dan juga yang membuat lubang jebakan di tanah. Yang ketiga ada Araneomorphae, adalah kelompok laba-laba modern. Kebanyakan laba-laba yang ditemui termasuk ke dalam subordo ini, mengingat bahwa anggotanya terdiri dari 95 suku dan mencakup kurang lebih 94% dari jumlah spesies laba-laba. Halo, nama saya Dormiana Siregar dari kelas 32 Pendidikan Biologi NIM 1984205026. Ini adalah hewan bekicot. Bekicot merupakan salah satu hewan bertubuh lunak atau yang tergolong dengan filum Mollusca. Tubuhnya dilindungi oleh cangkang dari bahan kapur yang kuat. Bekicot memiliki kerucut dari tabung yang melingkar seperti konde. Puncak kerucut merupakan bagian yang tertua yang disebut dengan apex. Alat indera pada bekicot meliputi mata, tentakel, os pradia, dan stasosit. Bekicot memiliki kaki yang lebar dan pipih pada bagian ventral tubuhnya. Bergerak lambat menggunakan kakinya dan merupakan salah satu hewan yang hidup di daerah lembab atau berlumpur. Bekicot merupakan kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Gastropoda, ordo Stylomatophora, famili Achatinidae, genus Achatina, dan spesies Achatina fulica. Ini adalah sotong. Sotong ini merupakan salah satu dari hewan Mollusca. Sotong berbentuk bulat lonjong, memiliki mata untuk melihat, memiliki mulut untuk makan, dan di sekitar mulut terdapat tentakel. Tentakel ini juga dapat digunakan sebagai alat gerak pada sotong. Sotong juga memiliki tulang keras di dalam tubuhnya, atau yang disebut dengan punggung sotong. Sotong hidup di laut atau di terumbu karang, atau di lepas pantai ataupun terdapat di dekat pantai. Sotong ini merupakan kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Cephalopoda, ordo Sepioidea, genus Sepia, dan spesiesnya adalah Sepia. Ini adalah cacing tanah. Cacing tanah hidup di dalam tanah. Yang ini merupakan kepalanya, dan di bagian akhirnya adalah anusnya. Cacing tanah memiliki tubuh yang berruas-ruas, dan terdapat bagian yang menonjol dalam tubuh cacing tanah. Ini dinamakan dengan clitellum, yang berfungsi untuk reproduksi pada cacing tanah. Cacing tanah merupakan kingdom Animalia, filum Annelida, kelas Clitellata, ordo Haplotacida, famili Lumbricidae, genus Lumbricius, dan terdapat beberapa spesies, diantaranya Lumbricus terrestris, Lumbricus rubellus, Lumbricus festivus, Lumbricus castaneus, dan Lumbricus badensis. Ini adalah laba-laba. Laba-laba ini merupakan kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Arachnoidea, ordo Araneae, famili Nepilidae, genus Nepila, spesiesnya adalah Nepila maculata. Laba-laba memiliki dua bagian tubuh, yaitu bagian depan yang disebut dengan cephalothorax dan bagian belakangnya adalah abdomen atau perut. Pada bagian tubuh cephalothoraxnya terdapat 4 pasang kaki dan 1-4 pasang mata. Selain itu juga terdapat sepasang taring besar dan alat bantu pada bagian mulut mirip tangan yang disebut dengan pedipalpus. Laba-laba memakan mangsanya dengan cara menghisap cairan dalam tubuh mangsanya dengan dibantu berupa alat penghisap, karena laba-laba tidak memiliki gigi dan mulut.
Ini adalah kaki laba-laba. Ini adalah udang windu. Udang windu ini merupakan kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Crustacea, ordo Decapoda, family Penaideae, genus Penaeus, dan spesiesnya adalah Penaeus monodon. Tubuh udang dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kepala dan juga bagian badan udang. Bagian kepala menyatu dengan bagian dadanya yang disebut dengan cephalothorax. Udang memiliki sepasang mata majemuk untuk melihat, juga memiliki ekor, memiliki sirip. Udang juga memiliki tubuh yang berruas-ruas, dan udang windu memiliki sepasang antena. Ini dia antenanya. Untuk alat geraknya, udang memiliki 5 pasang kaki. Ini merupakan hewan capung. Capung ini merupakan kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Odonata, family Libellulidae, genus Pantala, dan spesiesnya adalah Pantala flavescens. Capung memiliki 3 bagian tubuh, yaitu kepala, bagian dada, dan juga bagian perutnya. Bagian kepala cenderung lebih besar daripada bagian tubuhnya. Capung memiliki 2 pasang sayap yang digunakan untuk terbang. Ini merupakan anus dari capung. Capung juga memiliki kaki yang digunakan untuk berjalan. Tubuh capung juga memiliki ruas-ruas. Ini adalah kaki seribu. Kaki seribu merupakan hewan atau yang termasuk dengan kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Myriapoda, genus Trigoniolus, spesiesnya adalah Trigoniolus corallinus. Kaki seribu memiliki 2 pasang kaki setiap segmen tubuhnya. Jadi kaki seribu ini memiliki bentuk tubuh bersegmen. Kaki seribu juga memiliki sepasang antena. Ini sepasang antena. Dan ini merupakan bagian kepalanya. Ini merupakan bagian ekornya. Kaki seribu juga memiliki mata, sepasang mata, memiliki mulut, memiliki anus, dan jika merasa dalam keadaan bahaya, dia akan menggulung tubuhnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelfariza dari Biologi 32. Kerang darah atau Anadara granosa merupakan kerang yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Disebut kerang darah karena ia menghasilkan hemoglobin cairan merah yang dihasilkannya. Hidup di pantai laut pada substrat berlumpur pada kedalaman 10-30 meter. Klasifikasi kerang darah atau Anadara granosa. Kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Bivalva, subkelas Pteromorphia, ordo Archoida, family Arcidae, subfamily Anadirene, genus Anadara, dan spesies Anadara granosa. Jadi ini adalah kerang darah atau Anadara granosa. Mempunyai ciri khas yaitu ditutupi oleh 2 keping cangkang atau valve. Jadi ini cangkangnya 2 keping, 1, 2. Bisa dibuka tutup. Kerang ini mempunyai 2 buah cangkang yang dapat membuka dan menutup dengan menggunakan aduktor dalam tubuhnya. Cangkangnya berwarna putih. Jadi kerang darah ini adalah kerang yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi ini ya bisa dibuka tutup seperti ini. Bawah atau tutut termasuk operculata yang hidup di perairan
Dangkal yang berdasar lumpur yang ditumbuhi rerumputan air dengan aliran air yang lamban, misalnya rawa, sawah, sungai, dan danau. Tutut bisa memiliki tinggi sampai 40 mm dengan diameter 15 sampai 25 mm. Vitamin pada keong sawah itu cukup tinggi dengan dominasi vitamin A, E, dan folat. Klasifikasi tutut atau keong sawah yakni kerajaan Animalia, filum Mollusca, kelas Gastropoda, famili Philopodanium, genus Belamia, dan spesies Belamia javanica. Jadi ini adalah siput sawah, siput air atau keong gondang atau biasa disebut dengan tutut. Jadi saya itu menemukannya itu di danau. Cangkangnya berwarna hitam pekat dan cangkangnya ini keras ya. Tinggi cangkangnya bisa mencapai 40 mm dengan diameter 15 sampai 25 mm. Bentuknya seperti kerucut membulat. Ini. Bentuknya seperti kerucut. Ya, bentuknya seperti kerucut membulat dengan ujungnya ini agak runcing. Dan ini adalah perut siput. Terdapat otot yang akan terus mengeluarkan lendir dari tubuh siput yang menyebabkan siput ini bisa bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, maka akan menghasilkan jejak lendir ini. Klasifikasi udang jerbun. Filum Arthropoda, kelas Crustacea, subkelas Malacostrata, seri Eumalacostrata, subordo Eucarida, ordo Decapodata, subordo Natantia, seksi Peneidae, family Peneinae, genus Penenus fabricus, dan spesies Pheneuropenus mergionesus deman. Habitat udang ini senang berada di dasar laut dengan kedalaman 10-45 meter dengan tekstur lumer seperti lumpur. Perkembangbiakan udang ini melibatkan dua perairan yakni laut dan payau. Pemijahan terjadi di laut. Udang jerbung bersifat heteroseksual. Jenis kelamin baru didapat setelah poslarva. Petasma terletak di antara pasangan pertama kaki renang kelima dan telekum berada di antara pasangan kaki jalan keempat dan jadi ini adalah udang jerbung. Tidak berbeda dengan udang lainnya, warna tubuhnya putih kekuningan dengan bintik coklat atau hijau. Jadi ini tuh saya dapat karena ibu saya beli di pasar ya semalam. Ujung kaki dan ekor ini berwarna merah, ini sudah tidak ada ya karena sudah dipotong ekornya. Ini kulitnya sudah dipotong. Jadi biasanya ini ujung kaki dan ekornya ini berwarna merah dan antenulanya bergaris berwarna merah. Klasifikasi lalat rumah kerajaan Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Diptera, famili Muscidae, genus Musca, spesies M. domestica. Jadi ini adalah lalat rumah. Saya temukan di rumah di dapur. Lalat rumah atau Musca domestica. Berwarna hitam dengan memiliki sepasang sayap. Lalat rumah memiliki mata berwarna merah yang terpisah lebih jauh pada wanita yang ukurannya sedikit lebih besar. Lalat betina bertelur sekitar 100 butir pada materi organik yang membusuk seperti sisa makanan, bangkai, atau feses. Telur segera menetas menjadi larva putih tanpa kaki. Lalat dewasa biasanya hidup selama 2-4 minggu. Lalat rumah dapat membawa patogen pada tubuh dan tinjanya, mengkontaminasi makanan dan berkontribusi pada transfer penyakit yang ditularkan melalui makanan, sementara dalam jumlah banyak dapat mengganggu secara fisik. Klasifikasi semut kerajaan Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hymenoptera,
subordo Aprochita, infraordo Aclueta, superfamily Formicida, family Formicidae. Semut. Pada kepala semut terdapat banyak organ sensor. Mereka juga punya 3 os di bagian puncak kepalanya untuk mendeteksi perubahan cahaya dan polarisasi. Pada kepalanya juga terdapat sepasang antena yang membantu semut mendeteksi rangsangan kimiawi. Antena semut juga digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain dan mendeteksi feromon yang dikeluarkan oleh semut lain. Selain itu, antena semut juga berfungsi sebagai alat peraba untuk mendeteksi segala sesuatu yang berada di depannya. Di bagian dada semut terdapat 3 pasang kaki dan di ujung setiap kakinya terdapat semacam cakar kecil yang membantunya memanjat dan berpijak. Klasifikasi laba-laba kerajaan Animalia, filum Arthropoda, kelas Arachnida, ordo Araneae. Laba-laba. Mata pada laba-laba umumnya merupakan mata tunggal atau mata berlensa tunggal. Kebanyakan laba-laba tidak memiliki organ penglihatan yang baik, tidak dapat membedakan warna, atau hanya sensitif pada gelap dan terang. Kebanyakan laba-laba memang merupakan predator atau pemangsa. Ini adalah kumbang. Warnanya ini adalah kumbang tanah berwarna hitam kemerahan. Yang di atas ini adalah sayapnya, ini sayapnya, tapi dia jarang terbang, dia lebih suka berjalan. Ini kakinya ada 3 pasang. Perutnya bersegmen-segmen. Itu perutnya. Kakinya berruas-ruas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Agnes Sylvia Tamba. Saya dari kelas 32, Prodi Pendidikan Biologi, NIM 1984205032. Cacing tanah. Cacing tanah merupakan hewan dengan filum Annelida dan hidup di dalam tanah. Cacing tanah memiliki tubuh yang berruas-ruas dan terdapat bagian menonjol di dalam tubuhnya yang disebut dengan klitelium. Klitelium berfungsi sebagai tempat reproduksi pada cacing tanah. Cacing tanah merupakan kingdom Animalia, filum Annelida, kelas Clitellata, ordo Haplotaxida, famili Lumbricidae, genus Lumbricius, spesies Lumbricus terrestris, Lumbricus tubulus, Lumbricus festivus, Lumbricus castaneus, Lumbricus badrericis. Ini termasuk jenis hewannya. Keong atau siput. Keong adalah sejenis siput air yang banyak dijumpai di sawah, aliran parit, dan di danau. Hewan ini memiliki cangkang yang berwarna hijau pekat sampai hitam. Dan keong ini memiliki bentuk seperti kerucut membulat dengan warna hijau kecoklatan atau kuning kehijauan. Keong ini juga memiliki operkulum atau pelindung tubuh yang lunak ketika ia hendak menyembunyikan diri di dalam cangkangnya. Keong merupakan dalam kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Gastropoda, ordo Archaeoenioglassa, famili Ampullulariidae, genus Pila, spesies Pila Amplacea. Ini termasuk jenis hewannya. Semut merah. Semut merah merupakan jenis hewan yang memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil, tetapi disebut sebagai hewan yang terkuat di dunia. Semut terdiri dari 3 bagian tubuh. Yang pertama ada kepala, mesosoma atau dada. Yang terakhir ada metasoma atau perut. Tubuh semut memiliki ekskeleton
atau kerangka luar yang berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Semut termasuk dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hymenoptera, famili Formicidae, subfamili Myrmicinae, bangsa Solenopsidae, genus Solenopsis. Ini termasuk contoh hewannya. Lalat. Lalat merupakan hewan yang termasuk dalam kingdom Animalia pada filum Arthropoda. Lalat memiliki bentuk kaki dan badan yang berruas-ruas atau berbuku-buku. Lalat juga termasuk dalam kelas Insecta dengan memiliki ciri utama yaitu mempunyai sayap. Lalat termasuk juga ke dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Diptera, famili Muscidae, genus Phania, spesies Phania. Ini termasuk contoh hewannya. Kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang termasuk dalam kelas Insecta. Kupu-kupu memiliki tubuh yang terdiri dari kepala, dada, perut atau abdomen. Kupu-kupu memiliki 3 pasang kaki yang terdapat di bagian dada. Kupu-kupu memiliki sayap yang berjumlah 2 pasang dan memiliki warna-warna yang indah. Kupu-kupu memiliki mulut sebagai pengisap nektar dari bunga. Kupu-kupu biasanya hidup atau hinggap di bunga. Kupu-kupu termasuk dalam kingdom Animalia, filum Invertebrata, kelas Insecta, ordo Lepidoptera, famili Papilonidae, Plendoelicanidae, Nipilihalidae, Rhiodinidae, Hedilidae, dan Hepiridae. Ini termasuk jenis hewannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Lestari, NIM 1984205036. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan binatang-binatang yang masuk ke dalam zoologi invertebrata. Yang pertama itu ada keong sawah atau keong emas dari kerajaan Animalia, filum Mollusca, kelas Gastropoda, ordo Architectoglossa, famili Ampullaridae, genus Pila, spesies Pila Ampullacea. Keong sawah adalah sejenis siput air yang mudah dijumpai di perairan tawar Asia tropis seperti sawah, aliran parit, serta danau. Hewan bercangkang ini dikenal pula sebagai keong gandong, siput sawah, siput air, atau tutul. Keong sawah ini bisa memiliki tinggi cangkang sampai 40 mm dengan diameter 15 sampai dengan 25 mm. Bentuknya seperti kerucut, membulat dengan warna hijau kecoklatan atau kuning kehijauan. Puncak cangkang agak runcing, tepi cangkang menyiku, tumpul pada yang muda. Jumlah seluk 6 sampai 7, agak cembung, seluk akhir besar. Kemudian mulut membundar, tepinya bersambung, tidak melebar, umumnya hitam. Operkulum agak bundar seperti telur, tipis, agak cekung, coklat kehitaman, sebagaimana anggota Ampullaridae lainnya. Ia memiliki operkulum, semacam penutup atau pelindung tubuhnya yang lunak ketika menyembunyikan diri di dalam cangkangnya. Yang kedua ada semut dari kerajaan Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, famili Formicidae. Semut adalah semua serangga anggota suku Formicidae bangsa Hymenoptera.
Semut memiliki lebih dari 12.000 jenis spesies yang sebagian besar hidup di kawasan tropika. Sebagian besar semut dikenal sebagai serangga sosial dengan koloni dan sarang-sarangnya yang teratur. Tubuh semut terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala, mesosoma atau dada, dan metasoma itu perut. Morfologi semut cukup jelas dibandingkan dengan serangga lain yang juga memiliki antena, kelenjar metaplelural, dan bagian perut kedua yang berhubungan ke tangkai semut pembentuk pinggang sempit atau pedunkel di antara mesosoma, bagian rongga dada dan perut, dan metasoma, perut yang kurang abdominal segmen dalam petiole. Petiole yang dapat dibentuk oleh 1 atau 2 node, hanya yang kedua dan ketiga abdominal segmen ini bisa terwujud. Serangga tidak memiliki paru-paru, tetapi mereka memiliki lubang-lubang pernapasan di bagian dada yang bernama spirakel untuk sirkulasi udara dalam sistem respirasi mereka. Serangga juga tidak memiliki sistem peredaran darah tertutup. Sebagai gantinya, mereka memiliki saluran berbentuk panjang dan tipis di sepanjang bagian atas tubuhnya yang disebut aorta punggung, yang fungsinya mirip dengan jantung. Sistem saraf semut terdiri dari sebuah semacam otot saraf ventral yang berada di sepanjang tubuhnya, dengan beberapa buah ganglion dan cabang yang berhubungan dengan setiap bagian dalam tubuhnya. Berikut adalah bagian-bagian dari semut. Lalu yang ketiga ada belalang dari kerajaan Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Orthoptera, subordo Calliferra. Belalang adalah serangga herbivora dari subordo Calliferra dalam ordo Orthoptera. Serangga ini memiliki antena yang hampir selalu lebih pendek dari tubuhnya dan juga memiliki ovipositor pendek. Suara yang ditimbulkan beberapa spesies belalang biasanya dihasilkan dengan menggosokkan femur belakangnya terhadap sayap terhadap sayap depan atau abdomen yang disebut stridulasi, atau karena kepekaan sayapnya sewaktu terbang. Femur belakangnya umumnya panjang dan kuat yang cocok untuk melompat. Serangga ini umumnya bersayap, walaupun sayapnya kadang tidak dapat dipergunakan untuk terbang. Belalang betina umumnya berukuran lebih besar dari belalang jantan. Sekianlah video dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.